Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali mencari wajah Tuhan. Kita akan doa sama-sama ya dalam doa pagi hari ini. Dan biarkan kita minta benar-benar lawatan Tuhan terjadi atas hidup kita semua. Mari kita datang kepada Dia. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berserah kepadamu Tuhan. Biarkan hati kami melimpah dengan syukur, karena kami tahu ada hadirat-Mu yang menyertai setiap kami yang menonton acara ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami akan memuji, kami akan menyembah-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal kami rindu, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dengan hati yang rindu, mari masuk hadirat-Nya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih lagi, Yesus, kami rindu. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam, oh, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ini kami Tuhan, kerinduan kami masuk hadirat-Mu, kerinduan kami dekat dengan-Mu, kerinduan kami menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku minta, Bapakku pinta, layakkan aku bawa
dalam bait-Mu. Sungguh indah ya Tuhan ada di dalam bait-Mu. Pagi hari ini kalau kami boleh menyembah-Mu Tuhan, biar kami tinggal dekat, melekat di dalam hati-Mu sendiri, mencari wajah-Mu, menginginkan Engkau, kehausan akan hadirat Tuhan. Itulah yang membuat kami kuat, itulah yang memberikan kelegaan kepada kami pada hari-hari ini ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarkan Engkau sendiri yang menyampaikan sabda-Mu melalui kata-kata hamba-Mu yang terbatas. Oleh kuasa di dalam nama Yesus, segala sesuatunya Tuhan bukakan dan Tuhan singkapkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Sekali lagi selamat pagi. Hari ini kita ada masuk di dalam sekitar pertengahan di tahun 2026. Kita tahu bahwa tahun ini bukanlah tahun yang mudah bagi kita semua, tapi kita percaya bahwa tetap ada pemeliharaan Tuhan. Nah, hari ini saya akan bawakan satu topik khotbah. Saya kasih judul mujizat pemeliharaan. Ingatlah Bapak Ibu semua, Tuhan itu tetap bekerja walaupun di dalam setiap kesulitan. Kelihatannya sepertinya Tuhan itu nggak ada, padahal Tuhan itu ada. Dan Dia selalu menopang dengan tangannya anak-anaknya, kita semua yang terus bergantung kepada Dia. Ya, kita harus belajar jangan menjadi seperti bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, di mana Israel itu melihat tanda-tanda heran, keajaiban bahkan di langit, ya. Tapi mereka tetap bersungut-sungut, tetap mereka itu tidak merespon perlindungan Tuhan yang ajaib bagi hidup mereka. Padahal ada sesuatu yang sangat spektakuler di hadapan mata mereka, tiang awan, tiang api, laut terbelah, penyertaan Tuhan, ya, mana yang turun dari langit, ya. Disitulah bukti sebenarnya Tuhan itu ada dan Dia maha kuasa. Nah, kita jangan belajar hari ini seperti kedegilan hati bangsa Israel, tapi belajar menjadi hati anak yang benar-benar bergantung kepada Bapanya di sorga. Nah, mujizat pemeliharaan itu justru bekerja di tengah-tengah setiap kesulitan. Apapun yang Anda hadapi hari-hari ini, kita ada di tahun Open Heaven. Open Heaven itu adalah tahun doa di mana kita berseru, mengerang, kita datang kepada Tuhan. Tapi itu bukan tahun yang mudah juga. Kita tahu gonjang-ganjing di dunia, perekonomian terutama, itu sangat-sangatlah tidak kondusif. Sekarang gejolak ada di mana-mana. Tapi percayalah, Tuhan itu bisa buat perbedaan bagi kita semua. Nah, kita akan belajar ya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Ini kisah Nabi Elia setelah dia disuruh Tuhan tinggal di sungai Kerit beberapa waktu, kemudian sungai itu menjadi kering dan Tuhan suruh pindah ke satu tempat, yaitu di Sarfat. Nah, kita akan baca ya ayatnya. Mulai dari ayat yang ke-7 dulu hingga ayat yang ke-9 saya akan berhenti. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Ini sungai Krit, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, yang pertama kita itu bisa belajar ya, bahwa di masa yang susah memang Israel menghadapi masa kering saat itu. 3 tahun tidak turun hujan. Sungai yang semula itu membual-bual airnya, termasuk sungai Kerit, walaupun bukan adalah anak daripada sungai Yordan sendiri, itu bisa menjadi kering. Nah, waktu susah jangan abaikan suara Tuhan. Jangan abaikan suara Tuhan di masa yang susah atau sulit. Sungai Kerit itu bisa menjadi kering. Apapun yang saudara pegang itu tidak tetap di dunia ini. Uang kita, investasi kita, keamanan, ketenangan itu bisa berubah setiap waktu.
Jadi saya mau katakan sebenarnya tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Semuanya bisa berubah dan digoncangkan. Tidak ada yang permanen di muka bumi ini. Nah, apalagi kemudian Nabi Elia disuruh pindah keluar daripada Sungai Kerit, pindah ke kota Sidon. Nah, ini lebih juga tidak masuk akal sebab Sidon itu adalah bukan wilayah Israel, dan disitulah asal daripada musuh besarnya, yaitu Isabel. Di Sarfat itu daerah Sidon, ya. Terus disuruh lagi oleh Tuhan, karena kekeringan pergi ke sana, nanti yang memelihara engkau adalah seorang janda. Nah, rasanya kok gak masuk akal ya Tuhan, kenapa suaramu ini kok aneh begitu. Seringkali kita itu di masa yang sulit, masa dalam tekanan, kita harus benar-benar mendekat pada Tuhan, mengujinya setiap suara itu. Tapi suara Tuhan itu membawa damai sejahtera. Dan saya yakin Elia punya ketaatan. Tuhan itu punya tujuan untuk menunjukkan kemuliaannya. Dia itu mau ajari Elia dan ajari kita semua untuk tetap bergantung kepada Tuhan, bukan melihat kepada situasi keadaan yang semakin susah. Kita harus belajar mendengar suaranya, peka mendengar suaranya, dekat dengan dia terus. Jangan andalkan pertolongan dunia, tetap kita akan berusaha, ya. Tapi dalam cerita ini saya mau katakan kadang-kadang nggak logis memang. Kelihatannya aneh. Tak terselami pikiran Tuhan. Sudah disuruh ke wilayah musuh, Tuhan akan jaga, akan pelihara di sana, kepada janda lagi. Janda itu konotasinya bukan orang yang kaya, makmur, ya. Ini janda yang susah, kehilangan suaminya. Tapi justru Tuhan itu aneh. Tuhan kita itu ajaib dan punya banyak cara. Dia mau tunjukkan sesuatu kepada Elia. Walaupun mungkin dalam hati Elia, dalam hati kita sendiri, kadang-kadang aku gak kepingin Tuhan ke sana. Saya gak ingin, bukan ini caranya rasanya. Tapi Tuhan itu seringkali seperti itu. Dia suruh lakukan sesuatu yang kita itu kadang-kadang gak pede. Gak ada rasa tenang, gak ada rasa aman, seperti mengoyakkan rasa aman kita untuk memasuki kepada masa peperangan. Ini masa yang berbeda. Tuhan juga mau ajari Elia ke tingkat peperangan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan saudara dan saya. Bisa jadi ya, kadang-kadang kita disuruh jualan sesuatu rasanya gak masuk akal, tapi ternyata bisa tuh. Dalam hal ekonomi, apa yang kita punya mungkin 5 roti 2 ikan, Tuhan suruh lakukan, tiba-tiba bisa tuh. Nah, memang ada sesuatu yang aneh ketika kita itu mau berjalan bersama dengan Tuhan. Elia tetap melangkah. Nah, kita pun juga harus belajar melangkah walaupun tidak masuk akal. Nah, saya lanjutkan ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Sampai ke pintu gerbang kota itu, tampak di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Di Sarfat Tuhan langsung kasih tahu tanda sign-nya di dalam hati Elia, ini janda yang harus engkau temui. Dan perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku ini sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami makan, maka kami akan mati. Ini adalah harta terakhir, bukan harta ya, hidup yang terakhir mungkin, yang menopang ya. Tapi justru Elia itu seperti ada desakan, tidak dijelaskan di sini, minta air dan belum air diberikan, minta roti. Ada gambaran atau makna rohani yang tersirat bagi kita. Sepertinya dalam hidup ini air dan roti itu sangat penting. Saya tahu ini menggambarkan satu yang krusial ya. Air itu adalah lambang Roh Kudus dan roti itu adalah makanan rohani kita, yaitu
firman Allah. Jadi sepertinya hiduplah setiap hari dengan firman dan hiduplah penuh, bergaul, bergantung penuh kepada Roh Allah. Sepertinya firman Tuhan itu mau menjelaskan seperti itu. Yesus pun waktu dicobai di padang gurun setelah 40 hari dia lapar. Kemudian dicobai iblis mengatakan, ubah saja roti ini batu ini menjadi roti. Tapi Yesus mengatakan, manusia itu makan bukan hanya dari roti, tapi dari firman. Air dan tepung itu, roti itu menggambarkan kehidupan yang benar-benar saat itu diperlukan oleh janda itu. Nah, sepertinya Tuhan mau berbicara kepada kita juga bahwa ada sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu firman Allah itu yang membuat kita hidup setiap hari di musim yang sangat sulit dan hidup penuh bergantung kepada Roh Kudus. Tuhan juga pernah rasakan rasa laparnya, Tuhan juga pernah rasakan seperti yang Anda alami saat ini. Kesesakan, tekanan hidup, kesusahan, penderitaan dan lain sebagainya. Tuhan itu tahu apa yang kita rasakan. Dia bisa merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Mungkin kita galau, mungkin kita bingung, tapi hiduplah oleh firman dan hiduplah oleh Roh Kudus. Sebab firman itu adalah mana rohani. Mana yang jasmani saja, yang turun dari langit, itu bisa menjaga bangsa Israel 40 tahun. Bahkan mereka itu tidak sakit, asal mereka tidak berbuat dosa. Mereka bisa hidup selama 40 tahun, bahkan ke generasi yang berikutnya. Sebab jika kita itu tidak makan firman, roh kita akan kering. Yang pertama-tama memang tekanan itu ada di jiwa. Ada kegalauan, ada kegelisahan, ada ketakutan yang luar biasa yang kita tidak bisa gambarkan. Tapi pertahanan terakhir kita adalah roh kita. Kalau roh kita itu menjadi turun dan dapat ditekan, maka jiwa kita seluruhnya kita akan down. Kita akan putus asa. Karena itu kita harus bergantung penuh kepada firman Allah. Dengarkan apa kata Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman. Janda itu seperti ditantang oleh Elia, beri aku air, beri aku roti. Janda itu sampai mengatakan, aku mau mati. Tapi dilanjutkan oleh perkataan Elia yang selanjutnya. Nah, yang kedua tadi kita bisa belajar ya. Kita harus tetap bekerja, hidup dalam firman dan Roh Kudus. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Saya mau katakan Bapak Ibu, mujizat pemeliharaan itu nyata bagi anak-anaknya. Tapi sering kita itu harus melalui fase atau proses yang kita tidak bisa tahu. Ini kenapa seperti itu. Tapi diperlukan satu iman, perbuatan dan ketaatan seperti yang dilakukan oleh janda ini. Kemudian Elia melanjutkan di ayat 13. Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang aku katakan ini, tapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, dikatakan dengan jelas yang ketiga, jangan takut, jangan hidup dalam ketakutan, apalagi ketidakpercayaan kepada Tuhan. Rasa takut itu bisa menyergap, rasa gelisah, was-was itu pasti datang kapan saja, tidak tahu waktu, tidak pernah permisi, tidak pernah izin. Itu pasti menyergap dan menyerang kita semua. Ya. Tapi jangan takut. Sebab kalau seseorang yang hidup dalam firman dan Roh Kudus, dia akan bisa menepis itu. Karena pertahanan terakhirnya adalah kekuatan rohaninya. Jiwanya bisa gundah, asal rohaninya tidak runtuh. Pegang teguh sesuatu yang rohani dan sorgawi itu, maka jiwa akan dikuatkan kembali, dan yang fisik pun akan menurut. Jasmani pun akan terbuka jalannya. Percayalah kepada Tuhan. Karena itu kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan,
tapi di dalam kekuatan Tuhan. Sebab kekuatan Tuhanlah yang membuat kita itu teguh untuk terus melangkah dan taat seperti yang dilakukan oleh janda ini. Janda ini terus melangkah. Artinya apa ya? Janda ini bukan orang yang malas juga. Dia berusaha hidup di waktu yang secara global, ekonomi saat itu dan musim saat itu adalah kekeringan. Ya, dia juga terdampak. Tapi dia terus mengais rezeki. Apa yang Bapak Ibu punya saat ini? Kita harus lakukan bagian kita. Tuhan yang akan lakukan bagiannya. Jangan kita hanya menunggu. Jangan hanya wait and see. Lakukan apa yang memang Tuhan suruh. Mungkin itu satu langkah kecil. Mungkin itu satu langkah yang menurut dunia tidak ada artinya. Tapi langkah yang paling utama adalah percayalah kepada Tuhan. Arahkan hati iman kita kepada yang di atas terlebih dahulu di musim yang susah ini. Nah, ketika kita mengarahkan itu lebih dulu, nanti ada kekuatan tuntunan Tuhan untuk kita melangkah ke langkah yang berikutnya. Tepung dan minyak tidak akan habis sampai turun hujan deras. Tepung dan minyak itu gambaran kecukupan. Ada mujizat yang memelihara. Yang terpenting adalah kita hidup menurut apa yang memang distandarkan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita harus melewati paceklik ini, jangan takut. Jalanlah terus, sebab Tuhan itu Tuhan bukan hanya alfa, tapi dia omega. Artinya apa? Dia sudah menunggu di depan. Nah, kalau kita itu bergantung pada firman, berarti firman itu sudah berjalan lebih dahulu. Maka Tuhan itu sudah menunggu di 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan. Apa yang kita khawatirkan, Tuhan itu sudah tunggu di sana. Dan Tuhan itu akan menyediakan selama masa tunggu itu memelihara kita. Bahkan ada ayat firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, ayat yang 30, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 31, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Siapakah kita? Kita ini biji mata Tuhan. Burung pipit itu tidak ada nyawanya, tidak ada harganya. Kita diciptakan menjadi anak serupa dan segambar. Betapa berharganya kita. Yang terpenting adalah kita hidup dengan standar yang memang sementara sudah ditentukan. Dan tunggulah sampai hujan deras itu turun. Mungkin kadang di hidup ini kelihatannya itu awan setapak, ya. Tapi percayalah, awan setapak yang kemudian didoakan oleh Elia itu kelihatannya tidak masuk akal. Masa bisa ya awan setapak ini berubah, bisa mendatangkan hujan yang deras dan badai. Wow, Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memelihara. Dia adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Jireh yang menyediakan. Dan dialah Allah panji-panji kemenangan kita. Mungkin kita sudah tidak sanggup, tapi Tuhan sanggup. Tepung dan minyak tidak akan ada habis-habisnya. Seperti ada kelanjutan. Demi kelanjutan tanpa kita bersusah payah. Asal kita taat saja dan melangkah melakukan bagian kita. Apa yang kita bisa lakukan. Minta hikmat kepada Tuhan. Mungkin itu kecil, tapi it's okay di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan bisa merubahnya menjadi sesuatu yang besar. Tunggu hujan deras itu datang. Tuhan akan bukakan. That's the open heavens. Surga yang terbuka di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Nah, yang keempat, yang terakhir. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Dengarkan firman Tuhan yang diucapkan dalam ayat ini melalui Elia. Karena itu Bapak Ibu semua, saya dorong Anda ucapkan sesuatu di mulut dan di bibir firman yang kita tahu. Tuhan penolongku,
Tuhan yang akan menjaga, memeliharaku, tokoku, bisnisku, atau apapun juga. Kalau Anda kesulitan ekonomi hari-hari ini untuk menyekolahkan anak, kebutuhan hidup, percayalah, aku akan bisa sekolahkan anakku sampai lulus. Tuhan bisa beri cara yang ajaib. Gak tahu bagaimana caranya. Pekerjaanku itu tetap ada asal kita tidak malas. Sebab kalau kita malas, kita tidak lakukan bagian kita, maka firman Tuhan mengatakan janganlah ia makan. Kita berusaha, lakukan langkah kecil. Dan jangan buru-buru untuk lakukan langkah besar. Kalau kita tahu kita ada di dalam kondisi ini. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan di sini dikatakan ketaatan rohani menghasilkan mujizat pemeliharaan. Taat itu adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Taat itu adalah perbuatan kita untuk menyatakan bahwa yes Tuhan, aku sepakat dengan Engkau. Aku percaya denganmu, dengan firman-Mu, dan aku hidup oleh Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan dan kehidupan. Karena itu satu-satunya jalan, satu-satunya cara, kita harus mengandalkan firman dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, ya, kita serahkan segala sesuatunya, iman kita, kegalauan kita, kegelisahan hati kita, kita terjepit. Kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu sudah ada di depan kita. Dia menggandeng, dia menggendong, bahkan dia yang berperang ganti kita, ganti saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita hampiri tahtanya dengan iman dan berserah penuh kepada Dia. Tuhan, Engkau yang setia. Thank you Tuhan, thank you. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Ingat, Tuhan punya waktunya. Ada waktu Tuhan. Tuhan sandaran kita. Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita nyanyikan dari awal. Dan inilah doa kita kepada Dia, Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Mari arahkan hati Anda, Bapak Ibu, kepada Bapa di sorga yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Yes, ini doa kami ya Tuhan, ini iman kami. Dan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan ya Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Angkat wajahmu, angkat tanganmu di hadapan Dia Bapak Ibu. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan. Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya yang bisa menolong kami ya Tuhan. Yes, Engkau sumber kekuatan, sumber harapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Letakkan tangan Anda di dada, Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa bagi Anda yang perlu kekuatan dan iman yang pertama-tama untuk melangkah dan percaya bahwa hidup Anda di tangan yang tepat. Tapi lakukan pertama-tama, percayalah kepada firman. Jangan lari dari firman dan mendekatlah kepada Dia. Tuhan, hamba berdoa kepada setiap orang yang pagi hari ini Tuhan, dalam kegelisahan, dalam kegalauan, terutama dalam masalah ekonomi, dalam masalah keuangan. Mereka digoncangkan, bisnis mereka dikoyakkan. Mungkin mereka gak punya pekerjaan, belum dapat sesuatu yang bisa menopang hidup mereka dalam kesulitan ya Tuhan. Dalam hal finansial, hamba berdoa, percayalah mujizat Tuhan itu masih ada. Dalam mujizat keuangan dan pemulihan, Tuhan memelihara. Tuhan bisa memelihara hingga anak kita menjadi dewasa, dan Tuhan bisa menjaga, memelihara segala keperluannya. Percayalah itu dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa bagi orang yang kesulitan ekonomi, mereka yang hidup sehari-hari yang susah, mereka yang ditimpa masalah, pekerjaannya menjadi sepi, terdampak oleh ekonomi global. Tuhan, mungkin mereka hidup dari biasa-biasa, cukup, tapi it's okay. Karena itu mujizat pemeliharaan ada. Aku lepaskan dalam nama Yesus iman mereka yang goyah, iman mereka yang goncang hari-hari ini Tuhan. Hamba berdoa, tambahkan iman kepada mereka. Jangan biarkan ya Bapa mereka jatuh. Topang mereka Tuhan, kalau mereka jatuh biar mereka bangkit kembali. Mereka tidak menyerah karena mereka menatap kepada Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga melihat apa yang terjadi buat setiap anak-anaknya. Kegalauan, ketakutan yang menyergap mereka, yang mengelilingi mereka. Luputkan mereka Tuhan, luputkan. Sehingga mereka dipenuhi oleh damai sejahtera, dipenuhi oleh iman, dan mereka tetap mengasihi-Mu. Karena iman, kekuatan itu muncul dari rasa mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, memerlukan Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan iman mereka yang goyah hari-hari ini. Kalau mereka sedang dalam kesusahan, dalam badan jasmani, ditimpa sakit penyakit, Tuhan tolong mereka, sembuhkan. Mujizat kesembuhan masih disediakan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya setiap bagian tubuh yang sakit dijamah, disembuhkan. Iman mereka tidak akan runtuh, iman mereka tidak akan goyah. Tuhan akan memelihara, bukan hanya dalam hal ekonomi, tapi dalam kehidupan, pemeliharaan dalam hidup sehari-hari. Mereka harus melewati hal yang susah, beli obat ke dokter, bahkan yang kemoterapi, operasi dan lain sebagainya. Tuhan memelihara, menjaga iman mereka pertama-tama, keluarga mereka, finansial mereka. Tuhan temukan jalan dan cara yang ajaib. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kuasa. Hamba berdoa saat ini, Tuhan tambahkan iman kepada mereka di dalam nama Yesus. Biar satu-satunya yang kami andalkan adalah di dalam Yesus Kristus. Hati kami tidak goyah. Tuhan jamah mereka satu persatu Tuhan. Luputkan, lepaskan daripada setiap serangan iblis di dalam nama Yesus. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami andalkan adalah Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan sekali lagi, satu-satunya yang kami andalkan
satu-satunya yang ku andalkan. Ini iman kami ya Tuhan. Oh, thank you Tuhan. Yang kami percayai sumber kekuatan. Katakan dengan iman, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berkati mereka yang sudah mendengarkan firman ini. Mujizat pemeliharaan terjadi atas hidup setiap orang yang mendengarkan firman ini. Dikuatkan kembali, iman mereka tidak runtuh. Sebab mujizat pemeliharaan Tuhan, tepung dan roti, hidup mereka dijaga oleh Tuhan. Terima firman ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka. Tuhan hamba berdoa saat ini, Kau jamah mereka satu persatu. Mari Bapak Ibu, arahkan wajahmu kepada Dia, sebab Allah Bapa di sorga menatap wajah kita. Dia merencanakan yang baik. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah lekang dari hidup saudara dan saya. Dan terimalah Roh Kudus, persekutuan dengan Dia hari lepas hari. Dia yang akan menguatkan kita, Dia akan memelihara, Dia akan menuntun arah hidup kita. Hanya dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat mengatakan amin. See you, sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.